Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, sekarang pembelajaran online, tolong diperhatikan ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu adalah pertambahan penduduk atau perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu. Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh 3 hal: 1. Kelahiran, 2. Kematian, 3. Migrasi. Slide berikutnya. Upaya Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk itu ada 3 cara. 1. Dengan melaksanakan keluarga berencana atau KB. Yang kedua, meningkatkan pendidikan. Yang ketiga, pemberdayaan generasi muda. Yang pertama tadi program keluarga berencana atau KB, di mana KB ini sudah digalakkan mulai tahun 1970-an. Yang kedua, meningkatkan pendidikan, di mana pendidikan ini diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak. Yang ketiga, pemberdayaan generasi muda. Generasi muda yang terdidik dan bekerja akan mengurangi kemungkinan memiliki anak dalam jumlah yang banyak. Mereka akan berpikir rasional dalam menentukan jumlah anak sehingga perannya dalam masyarakat tidak terkendala oleh banyaknya anak. Slide berikutnya. Mobilitas penduduk di Indonesia. Masyarakat di Indonesia melakukan perpindahan atau yang sering disebut mobilitas penduduk. Perpindahan ini bisa perpindahan dari desa ke kota yang disebut urbanisasi, perpindahan antar provinsi, perpindahan antar pulau, perpindahan dari negara satu ke negara lainnya. Slide berikutnya. Dampak positif dan negatif. Jadi perpindahan penduduk ini akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu 1. Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Yang kedua, bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Dampak positif yang ketiga, meningkatnya investasi atau penanaman modal. Yang keempat, meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya produktivitas lahan pertanian meningkat, manusia meningkatkan pupuk, benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Slide berikutnya. Adapun dampak negatif. Tadi dampak positif, sekarang dampak negatif. 1. Akan meningkatnya angka pengangguran. Karena banyaknya jumlah penduduk, maka pengangguran akan meningkat. Kedua, meningkatnya angka kriminalitas.
Ketiga, angka kemiskinan meningkat. Keempat, berkurangnya lahan pertanian dan pemukiman. Kelima, banyaknya limbah dan polusi. Keenam, ketersediaan pangan semakin berkurang. Ketujuh, kesehatan masyarakat akan menurun. Dan kedelapan, berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Slide berikutnya. Nah, di sini akan saya sampaikan mengenai jenis-jenis mobilitas. Jenis-jenis mobilitas ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau lainnya, dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Ketiga, ruralisasi, itu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Karena sekarang malah banyak ruralisasi karena orang-orang yang di kota ingin menetap di desa. Keempat, emigrasi, perpindahan penduduk dari dalam negara ke luar negara. Kelima, imigrasi, perpindahan penduduk dari luar negara ke dalam negara. Selanjutnya, evakuasi, itu perpindahan penduduk karena keadaan tidak aman, perang atau mungkin ada bencana. Remigrasi, kembalinya penduduk ke suatu negara ke negara lain. Turisme, turisme itu perginya penduduk ke luar negeri karena hanya untuk berwisata. Dan yang terakhir, forensen, ini adalah pergi dan pulangnya orang desa ke kota untuk bekerja setiap hari. Jadi melaju atau ngelaju. Anak-anak, setelah tadi kalian melihat video, maka di sini Bu Nur akan memberikan tugas. Satu, tugasnya sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dua, sebutkan upaya Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Tiga, apa yang dimaksud dengan mobilitas penduduk? Empat, sebutkan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif pertumbuhan penduduk. Dan kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis mobilitas penduduk. Ya, nanti tugas dikumpulkan maksimal jam 8 malam, ditulis di buku, diberi nama, difoto, dikirim lewat WA, japri ke Bu Nur, jangan lewat grup. Gitu anak-anak, sudah jelas? Ya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.